Oke, selamat malam sahabat Inti Rakyat Channel. Ketemu lagi dengan saya, Sam. Malam ini kita akan membahas ada satu postingan di media sosial bahwa salah satu perusahaan membuka lowongan kerja dalam jumlah besar. Nah, di media sosial Facebook diposting bahwa PT Abadi Karya Usaha Raya atau disingkat AKUR Vale HUU membuka lowongan kerja sebanyak 2.538 person. Nah, lowongan ini dibuka mulai tadi ya, tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi ya, dan juga supplier. Nah, lowongan kerja yang dibuka oleh PT AKUR ini tergolong luar biasa gitu, karena jumlah lowongan yang dibuka itu mencapai 2.538 orang. Nah, hanya saja yang menjadi soalnya adalah banyak orang yang mempertanyakan apa benar bahwa perusahaan ini benar-benar memiliki kerjasama dengan PT Vale Indonesia, yaitu PT Vale ini adalah pemegang saham terbesar, yaitu 80% di PT STM itu, yang sedang melakukan eksplorasi tambang emas di wilayah Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, coba kita lihat ya, pengumuman ini dibilang resmi juga tidak, dibilang tidak resmi juga masih dipertanyakan. Dalam pengumuman ini PT AKUR membuka lowongan kerja ya, dengan jumlah tadi 2.500 sekian. Nah, hanya saja di sini PT AKUR ini tidak menyertakan alamat kantor cabang mereka yang ada di Kecamatan HUU atau di Kabupaten Dompu. Mereka hanya punya alamat kayaknya di Lombok ya, yaitu di Jalan Gede Nakti nomor 18 Batu Layar, Lombok Barat ya. Terus Vale HUU Project HUU Dompu NTB ini diragukan gitu, karena tempat siapa saja yang berminat untuk mengajukan lamaran, para pelamar itu diminta untuk mengantarkan lamaran di kantor desa masing-masing yang ada di Kecamatan HUU, yaitu 8 desa yang ada di Kecamatan HUU. Nah, PT AKUR ini juga untuk sementara mensyaratkan bahwa pelamar ini harus warga yang berdomisili, masyarakat yang berdomisili di Kecamatan HUU. Nah,
eh it's okay kalau diwajibkan orang itu berdomisili di Kecamatan HU, bisa dimaklumi karena memang saat ini jumlah komitmen PT Vale sendiri memang mengoptimalkan pemanfaatan atau pemberdayaan sumber daya lokal, yaitu masyarakat Kecamatan HU, untuk diberdayakan secara maksimal. Itu bisa kita coba maklumi. Namun demikian, ya, seharusnya itu kan, kalau memang benar-benar perusahaan ini qualified dalam menjalankan bisnisnya, seharusnya paling tidak ya bahwa PT Akur ini memiliki kantor cabang ya di Kecamatan HU lah setidak-tidaknya. Nah, kami coba menelusuri ya lebih jauh gitu kan informasi tentang PT Akur ini. Nah, sejauh ini di STM sendiri bisa dibilang bahwa PT Akur ini tidak memiliki pekerjaan apapun sampai saat ini dan belum bermitra dengan PT STM atau Vale di dalamnya. Nah, tapi juga di lain sisi kita juga harus melihat gitu kan, seperti apa sih sepak terjang PT Akur ya beberapa akhir-akhir ini. Nah, informasi yang coba diserap oleh Inti Rakyat bahwa PT Akur ini sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya untuk membiayai sejumlah orang yang ada di setiap desa di Kecamatan HU. Nah, kami mendengar bahwa PT Akur ini telah memberikan kendaraan operasional kepada setiap desa atau orang-orangnya yang ada di setiap desa di Kecamatan HU. Artinya kalau di Kecamatan HU itu ada 8 desa, berarti ada 8 kendaraan operasional yang telah diberikan oleh PT Akur kepada orang-orangnya yang ada di tingkat desa atau di tingkat lapangan. Namun demikian juga timbul pertanyaan gitu kan, bahwa kalaupun PT Akur ini adalah sebuah perusahaan yang qualified, kemudian memiliki banyak dana dan sudah memiliki pekerjaan atau kontrak yang pasti dengan PT Vale atau PT STM ya sebagai operating sistemnya, seharusnya PT Akur ini sudah memiliki kantor sehingga para calon pelamar itu tidak mengantarkan lamaran ke kantor desa masing-masing. Dan ini kan menimbulkan pertanyaan tentunya. Nah, di lamaran-lamaran atau job-job yang dibuka lowongan ini pun gitu kan, kita coba melihat ya bahwa jumlahnya begitu luar biasa. Di satu lowongan saja itu permintaannya ada yang 101 orang, bahkan ada yang di atas 1000 untuk satu job description gitu. Nah, ini jumlah yang cukup banyak. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaan kami juga bahwa di dalam surat pengumuman ini sendiri tidak disertakan ya
siapa penanggung jawab dari PT Abdi Karya Usaha Raya ini atau PT Akur ini. Ini tidak diperjelas, tempelnya pun tidak ada. Namun oke, itu bukan sebuah persoalan untuk sementara ini. Kami juga melakukan konfirmasi kepada beberapa sumber yang terpercaya yang ada di dalam tambang emas itu, ya, perusahaan tambang emas, bahwa sejauh ini ya mereka tidak mengenal atau tidak tahu menahu tentang PT Akur ini. Nah, jikapun ada nama Vale, ya, PT Vale yang dicatut di dalam pengumuman ini, orang-orang di dalam mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab kami, gitu. Karena siapa saja bisa mencatut nama, ya, bisa berbuat apa saja, tergantung pada keinginan orang. Namun gitu kan, informasi di dalam ini mengatakan bahwa PT Vale, PT STM sejauh ini tidak memiliki kontrak kerjasama, ya, dengan PT Akur. Nah, coba kita lihat lagi di sini, ya. Nah, ini di dalam syarat-syarat lamaran ini di bagian C, ya, ini dituliskan surat lamaran ditujukan kepada General Supervisor Human Resource PT Abdi Karya Usaha Raya atau Akur Vale HUU. Nah, Vale HUU artinya apakah PT Akur ini bagian dari Vale ataukah anak perusahaan Vale? Ini menimbulkan tanda tanya yang luar biasa menurut saya, ya. Nah, ini menimbulkan tanda tanya. Mungkin gitu kan, pihak PT Akur ini sekiranya berkenan, gitu kan, bisa memberi penjelasan kepada publik, ya, bagaimana sih posisi PT Akur, ya, di dalam urusan pekerjaan yang ada di tambang emas PT Vale atau PT STM Kecamatan HUU Kabupaten Dompu yang saat ini sedang melakukan proses eksplorasi. Nah, beberapa sumber lain juga coba kami telusuri bahwa untuk sementara ini beberapa pihak gitu kan memberikan tanggapan bahwa informasi atau pengumuman lowongan kerja yang dikeluarkan oleh PT Akur itu sendiri ya boleh dipercaya, boleh juga tidak dipercaya. Artinya tidak ada kepastian di dalam pengumuman ini. Nah, Sobat Inti Rakyat Channel, semuanya,
Eh, Mungkin sobat semua bertanya-tanya gitu kan, seperti apa sih kondisi atau keadaan tambang emas yang ada di Kecamatan Huu. Mungkin bisa saya jelaskan dari beberapa informasi yang kami terima, ya, baik itu secara langsung dari PT STM maupun dari berbagai sumber lainnya, menyebutkan bahwa deposit atau cadangan emas yang ada di Dodorinti, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, itu memiliki cadangan atau deposit emas yang jauh lebih besar jumlahnya dan kualitasnya jauh lebih ataupun dari Newmont, batu hijau yang ada di Sumbawa Barat. Nah, cadangan besar, kualitas terbaik, inilah yang menjadi magnet atau magnet dari banyak investor asing, ya, maupun investor di dalam negeri melirik, ya, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu saat ini. Selain itu, rencana eksploitasi, walaupun ini masih dalam sumber-sumber atau informasi yang masih samar-samar, bahwa eksploitasi akan mulai dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Tapi bisa saja lebih cepat dari itu, dan bisa saja berkembang atau loncat atau melewati tahun 2026 baru mulai dilakukan proses eksploitasi. Nah, sahabat inti rakyat, saran saya, ya, kepada semua sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada, berhati-hatilah di dalam mencerna atau menerima berbagai informasi, ya, baik yang diterima melalui media cetak, media elektronik, media sosial, ya, ataupun informasi-informasi dari berbagai pihak, ya, tentang apapun seperti yang kita bahas malam ini tentang lowongan kerja, ya, yang dibuka oleh PT Abdi Karya Usaha Raya, ya, Vale Huu. Nah, jumlah karyawan yang dibutuhkan menurut kami belum seimbang atau belum bisa dipercaya 100%, ya, karena sampai hari ini PT Akur belum memiliki pekerjaan apapun. Lantas pertanyaannya adalah, untuk apa mereka membuka lowongan kerja, ya, sebanyak 2.838 orang, ya, jika PT Akur ini tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki proyek apapun di tambang emas Huu ini. Untuk apa? Inilah yang menjadi pertanyaannya. Percaya tidak percaya, ya, ini informasi yang membingungkan, cukup membingungkan. Di satu sisi PT Akur tidak memiliki pekerjaan apapun, tapi di sisi lain juga kemudian PT Akur ini membuka lowongan pekerjaan sebanyak itu. Nah,
tapi sebagai referensi juga. Sebelumnya juga ada perusahaan ya atau sejumlah orang gitu kan yang jalan keliling mengatasnamakan PT STM, melakukan rekrutmen tenaga kerja ya dengan modus bahwa mereka jalan atas nama perusahaan Manpower ya, dan dari calon pelamar itu mereka atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu meminta sejumlah uang kepada calon pelamar atau calon tenaga kerjanya dan menjanjikan pekerjaan di tambang emas HUU. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang dijanjikan itu tidak bisa dipenuhi atau diwujudkan. Harapan untuk bekerja di tambang emas pun sirna. Sejumlah uang yang disetorkan kepada orang yang mengaku diri Manpower itu kemudian lenyap begitu saja. Nah, itu juga menjadi pelajaran. Namun di kesempatan ini pula saya tidak bisa juga mengatakan bahwa PT Akur ini berbohong, tidak, sama sekali tidak. Ya, karena belum ada kepastian ya sejauh mana sepak terjangnya PT Akur ini. Kita belum bisa memvonisnya sekarang, karena biar waktu yang menjawab semua itu ya, biar waktu yang menjawabnya. Karena memang untuk membuktikan kebenaran dari lowongan pekerjaan ini tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Karena kita akan melakukan pendalaman lagi nanti ya. Kita menunggu momen yang tepat ya. Ada orang yang mau berbicara tentang soal ini ya. Kita tunggu itu. Nah, cuman sebagai penutup kepada seluruh masyarakat ya, dimanapun Anda berada di belahan bumi Indonesia ini, seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Dompu, masyarakat Provinsi NTB, agar menyaring ya, mengkaji, mencerna dengan baik setiap informasi yang Anda dapatkan, supaya kemudian Anda bukan menjadi bagian dari orang yang dirugikan oleh masalah informasi bohong. Ya. Jadi sebagai penutup ya, kepada para penanggung jawab di tingkat lapangan, PT Akur, kemudian Direktur PT Akur ya, kami meminta agar saudara-saudaraku memberikan klarifikasi dengan baik, memberikan pencerahan secerah-cerahnya kepada masyarakat, agar perusahaan Anda tidak diragukan eksistensinya ya. Informasi yang Anda keluarkan agar tidak dianggap hoax ya. Mohon memberikan klarifikasi kepada masyarakat, kepada publik. Bisa juga menghubungi kami ya di nomor HP 082 339 643 732. Nanti nomornya ada di sini ya. Cek deskripsinya
bisa dicek ya. Nah, sebagai penutup yang terakhir, saya juga meminta kepada seluruh kepala desa, kemudian camat, kemudian dinas terkait yang ada di Kabupaten Dompu agar mengecek keberadaan PT Akur ini ya, dan meminta klarifikasi kepada PT Akur ini, karena ini sudah luar biasa sekali jumlah tenaga kerja. Jadi permintaan ini dalam rangka memperjelas posisi informasi yang dikeluarkan oleh PT Akur. Jadi sekali lagi ya, mohon beri penjelasan kepada masyarakat sejelas-jelasnya agar Anda tidak dianggap sebagai orang yang sedang memberikan informasi bohong ya, agar perusahaan Anda diakui keberadaannya atau kebenaran dari informasi yang Anda keluarkan. Terima kasih untuk semuanya sudah betah bersama saya selama kurang lebih setengah jam ya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel Inti Rakyat supaya kalian semua tetap dapat update informasi-informasi terbaru dari Inti Rakyat channel ya. Kemudian jangan lupa sehat selalu ya, bersih selalu, jaga diri Anda dengan baik, dan tetaplah bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.